Selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai kebaktian doa kita, mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Biarlah melalui lagu ini kita bisa menenangkan hati kita dalam kenyataan bahwa tangan Tuhan senantiasa menuntun kita. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saya mengajak kita berdoa pertama-tama mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan atas hidup kita masing-masing sampai saat ini. Kita tahu bersama pandemi juga masih belum selesai, tapi puji Tuhan ada penurunan kasus dan kondisinya berangsur-angsur membaik seperti itu. Kita mengucap syukur juga untuk kerja keras pemerintah dan instansi-instansi yang terkait untuk bisa mengendalikan pandemi ini. Dan saudara-saudara juga bisa mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang saudara alami. Kalau saudara bisa ikut kebaktian doa saat ini, untuk setiap makanan mungkin yang masih tersedia, untuk setiap kerabat yang masih bisa dikontak, dan sebagainya. Pikirkanlah hal-hal kecil mungkin yang luput dari ucapan syukur kita, dan kita mengambil waktu untuk mengucap syukur atas semuanya itu, karena kita tahu itu semua berasal daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Amin. Kita nyanyikan bait yang kedua.
dengan segar di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Yang kedua, kita mengucap syukur atas kesetiaan Tuhan. Jadi seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, di taufan maupun di laut tenang, Dia tetap setia menyertai kita, Dia tetap setia menuntun kita melalui berbagai cara, melalui perenungan firman Tuhan, melalui ibadah, bahkan melalui mungkin pesan-pesan yang Dia titipkan melalui saudara-saudara seiman kita. Di tengah semuanya itu, Tuhan senantiasa setia menyertai kita. Dan kita mau mengucap syukur atas hal ini, sekaligus kita juga mau berdoa secara khusus untuk perenungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan setelah ini. Mari kita berdoa. Saya akan membacakan bagi kita semua dari Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10 berbunyi demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, saat ini kami ingin meluangkan waktu untuk mengarahkan hati dan pikiran kami untuk bergumul dengan firman-Mu. Secara khusus, kiranya Engkau menolong kami, supaya kami berusaha untuk bisa hidup berdampingan, hidup berdamai dengan penderitaan yang tidak terelakkan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada setiap kami, dan sertai kami, sehingga sungguh melalui perenungan ini kami bisa semakin mengenal Engkau dan semakin hidup bagi-Mu. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pertengahan bulan Agustus, yaitu bulan yang lalu, Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, itu menyatakan kalau pandemi mungkin akan menjadi endemi tahun depan. Jadi pandemi COVID yang kita alami sekarang ini mungkin tidak akan sama sekali hilang, tetapi menjadi sebuah endemi. Ya, endemi itu berarti penyakit ini masih ada, tetapi mungkin lingkup geografisnya itu nggak seglobal, tapi hanya dalam lingkup daerah-daerah tertentu dan hanya dalam musim-musim tertentu saja. Dan dia juga mengutip satu survei yang dibuat oleh nature.com yang menyatakan 89% ilmuwan yakin pandemi itu akan menjadi endemi. Jadi layaknya penyakit-penyakit seperti misalkan malaria atau demam berdarah yang muncul itu pada musim-musim tertentu dan di lokasi-lokasi tertentu saja. Jadi COVID itu tidak sama sekali hilang seperti itu. Nah, ini berarti kita menjadi perlu belajar gitu untuk hidup berdampingan dengan pandemi COVID ini.
Ya, tentu kita perlu mengadopsi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Kita mungkin sudah tidak asing dengan istilah vaksin, dengan 5M atau mungkin 6M dan kemudian 3T. Jadi kita perlu terbiasa dengan pola hidup yang baru dan kita perlu belajar hidup berdampingan dengan COVID ini. Nah, sebetulnya ini bukan merupakan hal yang baru karena penderitaan itu juga selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita, dalam berbagai bentuknya. Bahkan sejak kejatuhan manusia, hidup kita itu tidak terlepas dari pergulatan dan perjuangan. Saya bacakan misalkan dari Kejadian 3, ayat 16 hingga yang ke-17. Berbunyi demikian. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi kalau kita lihat dari Kejadian 3, ayat 16 dan 17, itu dua fitur kehidupan utama, yaitu kelahiran dan pekerjaan, itu diwarnai dengan pergulatan, diwarnai dengan sebuah perjuangan, dengan penderitaan, dengan susah payah. Sehingga tidak heran kalau Musa dalam Mazmur yang tadi kita baca, 90 ayat 10 itu berkata, kebanggaan dari hidup kita itu hanyalah kesukaran dan penderitaan. Jadi, akhirnya kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bisa hidup berdampingan, bisa hidup berdamai dengan penderitaan yang tidak terelakkan, yang pasti akan kita alami. Entah dalam satu bentuk atau bentuk yang lain. Mungkin saat ini kita dalam kondisi pandemi bersama-sama. Nah, sehingga pertanyaan yang perlu kita pikirkan, dan yang saya ingin mengajak kita semua berpikir dan merenungkan pada saat ini adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan penderitaan yang tidak terelakkan. Mau orang Kristen, mau orang non-Kristen, mau laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pasti mengalami penderitaan yang tidak terelakkan. Dan penderitaan itu bukan khas orang Kristen saja. Tentu ada penderitaan-penderitaan yang khas hanya terjadi pada golongan Kristen, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan penderitaan yang tidak terelakkan. Pertama, tentu kita perlu berproses. Nah, penderitaan yang kita alami itu pasti menimbulkan sebuah duka. Dan duka ini memiliki proses. Ketika kita mengalami kedukaan, kita akan masuk ke dalam proses berduka. Seorang pakar bernama Elizabeth Kubler-Ross itu memberikan sebuah teori tentang grieving, tentang berduka, yang meliputi ada 5 tahapan, yaitu denial, itu penolakan, kemudian anger, kemarahan, bargaining, yaitu tawar-menawar, depression, atau kesedihan yang mendalam, dan acceptance, yaitu penerimaan. Nah, ketika seseorang mengalami kedukaan, dia bisa saja menolak, pertama menyangkali bahwa dia sedang berduka. Bisa saja, misalkan seorang istri yang kehilangan suaminya bisa saja bertingkah seolah-olah itu suaminya masih ada. Misalkan seorang pemuda yang mengidap penyakit kanker stadium akhir itu bisa saja merasa ini akan baik-baik saja dan tidak akan kenapa-kenapa. Nah, ini adalah tahap penyangkalan seperti itu. Atau bisa saja orang tersebut ketika memproses kedukaannya dia bisa saja marah seperti itu. Kemudian marahnya itu bisa kemana saja, bisa menyalahkan rumah sakit, menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, dan sebagainya. Jadi ada ungkapan-ungkapan kemarahan karena tidak bisa menerima kedukaan. Kemudian ada lagi yang tawar-menawar. Ya, kalau saja saya hidup lebih sehat. Kalau saja saya tidak keluar rumah saat itu. Dan sebagainya. Itu tahap tawar-menawar. Kemudian ada yang masuk ke dalam satu kesedihan yang mendalam. Jadi ketika realita itu semakin disadari bahwa dia mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau misalkan kehilangan seseorang yang sangat dikasihi, mulai sedih. Kemudian di akhir
eh, akhirnya seseorang itu bisa menerima bahwa ada kehilangan, bahwa dia mengalami penderitaan yang berat, dan bisa belajar hidup bersama dengan kehilangan tersebut. Nah, tentu setiap orang itu mengalami fase-fase yang berbeda-beda, dan tahapan-tahapan ini bukan sebuah tahapan yang linear gitu ya, yang habis denial, kemudian anger, kemudian bargaining dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi Kubler-Ross itu menyatakan bahwa setidaknya petanya itu seperti ini. Dan kelima hal ini itu adalah hal yang wajar dialami oleh setiap orang yang sedang berduka, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sedang berduka, sedang berada di dalam penderitaan, bagaimana kita bisa hidup berdamai adalah dengan cara menjalani setiap proses ini dengan baik, seperti itu. Ini adalah tahapan atau fase-fase yang memang wajar dialami dan menjadi bagian dari diri kita sebagai seorang manusia yang mempunyai emosi, yang mempunyai perasaan untuk bisa bergumul dengan penderitaan. Seperti itu. Dan tapi kita perlu ingat bahwa kita pun adalah makhluk spiritual, sehingga kita memiliki dinamika rohani, yaitu dinamika iman ketika kita bergumul dengan penderitaan. Sehingga selain berproses secara emosi, kita juga berproses dalam iman dan pengenalan kita akan Tuhan. Ketika kita mengalami penderitaan, ada banyak pertanyaan mungkin yang muncul terkait dengan relasi kita dengan Tuhan. Misalkan, kenapa saya menderita? Apakah Tuhan yang menyebabkan saya menderita? Di mana Tuhan ketika saya menderita? Siapa Tuhan? Apakah doa-doa saya didengar olehnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, di dalam fase-fase kita bergumul, berproses dalam memproses kedukaan, yaitu penyangkalan, kemarahan, bisa saja fase-fase ini tuh bersilangan gitu dalam pergumulan kita dengan Tuhan. Dan ini perlu kita proses, ya, perlu kita jalani, perlu kita gumuli, dan perlu kita berikan ruang gitu untuk ini. Sehingga di dalam proses ini Tuhan semakin membentuk kita dan kita semakin bertumbuh. Dan kita menjadi memiliki ketahanan untuk bisa hidup berdampingan dengan penderitaan. Salah satu contoh tokoh yang bergumul dengan Tuhan dalam penderitaannya adalah tentu Ayub, seperti itu. Apakah Ayub mengalami fase-fase ini? Saya yakin iya. Jadi mungkin kalau di pasal 1, pasal 2 kita baca kitab Ayub, kita mendengarkan pernyataan-pernyataan yang wah, seperti ini sangat beriman, seperti itu ya. Jadi misalkan di pasal 1 ada pernyataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian di pasal 2 Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tapi kita nggak mau menerima yang jahat dari Tuhan, seperti itu. Nah, apakah pernyataan-pernyataan iman ini serta-merta menggambarkan bahwa Ayub itu betul-betul menerima Tuhan yang demikian? Bagi saya tidak seperti itu. Menurut saya Ayub di fase itu sedang berusaha untuk memahami realita Tuhan dengan penderitaan yang dia alami. Dan itu belum betul-betul match gitu, karena di pasal ketiga dia langsung mengutuki hari kelahirannya, seperti itu. Jadi Ayub pun berproses sampai akhirnya di akhir Ayub bisa memperdamaikan keberadaan Tuhan dengan penderitaannya, bahwa dia bisa mengenal Tuhan, siapa Tuhan bagi dia, bahwa Tuhan bagi Ayub adalah Tuhan yang hikmatnya tidak terlampaui dan yang tidak bisa dimengerti rancangan, sehingga dia menerima Tuhan yang demikian dan dia bisa memahami penderitaannya dalam kerangka hikmat Tuhan. Seperti itu. Nah, saya tidak tahu bagaimana pergumulan saudara dengan Tuhan ketika saudara mengalami penderitaan. Tapi ini menjadi tanggung jawab bagi setiap kita untuk kita berproses dalam penderitaan kita, baik secara emosi maupun secara iman. Sehingga di tengah penderitaan yang kita alami, bagaimana kita bisa
lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal pribadi Tuhan yang menyertai kita di tengah penderitaan kita. Sehingga cara pertama itu untuk kita bisa hidup berdamai dengan penderitaan adalah dengan menjalani proses. Jadi proses baik secara psikologis maupun secara spiritual dalam iman kerohanian kita dan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi kalau yang pertama itu yang adalah berproses, maka yang kedua itu adalah berbagi. Jadi Anda tidak sendirian dalam menderita. Banyak orang lain yang menderita juga, maksud saya bukan seperti itu ya. Tetapi penderitaan kita itu merupakan bagian dari penderitaan komunitas tempat kita berada, khususnya komunitas umat Tuhan. Jadi di 1 Korintus 12 ayat 26a berkata, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Nah, dalam 1 Korintus 12 ini Paulus menyebut persekutuan orang Kristen itu sebagai satu tubuh. Jadi tubuh Kristus. Kalau satu anggota tubuh menderita, maka satu tubuh semuanya menderita. Jadi kalau saudara-saudara mungkin sakit gigi, jadi nggak nafsu makan, jadi lemas seperti itu. Satu tubuh ya terdampak seperti itu. Nah, seringkali ketika kita menderita atau menghadapi penderitaan, mungkin kita enggan berbagi penderitaan bersama kepada orang lain. Mungkin ada banyak ketakutan. Mungkin saudara takut dianggap lemah, atau mungkin ada gengsi, dan sebagainya. Tapi izinkan saya mengajak saudara untuk kita berbagi penderitaan, terutama dengan saudara-saudara seiman kita. Tentu, dengan saudara-saudara yang bisa Anda percaya, yang Anda dekat dengannya. Karena dengan kita berbagi penderitaan, itu kita memberi ruang bagi penderitaan itu untuk hadir dalam kehidupan komunitas kita. Dan kehadiran penderitaan dalam kehidupan berkomunitas itu membuat penderitaan itu diakui keberadaannya di dalam komunitas tersebut. Karena seringkali di dalam sebuah komunitas itu yang dibagikan adalah hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang kita sama-sama bahagia, sehingga kadar toleransi kita untuk menanggung penderitaan itu menjadi minim, karena komoditasnya itu tidak ada seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita bisa berbagi penderitaan? Mulailah dengan langkah-langkah yang kecil. Anda berbagi pergumulan Anda kepada saudara-saudara seiman yang dekat, bisa minta didoakan, atau mungkin saudara bisa meminta dukungan dalam bentuk apapun seperti itu kepada saudara-saudara seiman yang dekat, yang tentu saudara percaya dan yang mungkin saudara pikir bisa memahami saudara seperti itu. Ya, karena persekutuan yang sejati itu bukan hanya bersekutu dalam suka dan tawa, tetapi juga dalam duka dan rata. Jadi, bagaimana kita bisa berbagi penderitaan dengan komunitas kita, sehingga setiap anggota komunitas itu mempunyai kadar toleransi yang lebih baik untuk bisa sama-sama menanggung penderitaan. Bukankah itu yang Kristus lakukan? Ketika dia ingin menjalin relasi, ketika dia ingin membentuk satu komunitas, dia berbagi dengan kita. Tapi bukan hanya berbagi berkat, tetapi membagi penderitaan bersama dengan kita. Dia bersedia menanggung penderitaan kita, dan kita ada berbagi penderitaan di dalam dia. Nah, ini menuntun kita pada poin yang ketiga, yaitu adalah berharap. Nah, kenapa berharap? Karena Kristus yang turun menjadi manusia, itu juga menderita bersama-sama dengan kita. Dan penderitaan kita, itu kita alami di dalam satu persekutuan dengan dia. Nah, saya bacakan dari Roma 8 ayat 17. Nah, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia.
Jadi ketika kita menjadi orang Kristen dan dipersatukan dengan Kristus, kita tidak hanya dipersatukan dengan kemuliaannya kelak, tetapi pertama-tama kita dipersatukan dengan penderitaan Kristus. Jadi ketika kita menanggung penderitaan, kita sedang diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara-saudara baca Roma 8 ayat 28, itu mungkin ayat yang lebih favorit diingat. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi di sini kenapa dibilang mendatangkan kebaikan bagi mereka, itu dilatar belakangi oleh ayat 17 ini. Karena ada penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena melalui penderitaan itu kita diproses menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus yang menderita. Sehingga Yesus Kristus bisa menjadi yang sulung di antara kita semua. Sehingga penderitaan yang kita tanggung itu bukan penderitaan yang tanpa makna, bukan penderitaan yang tanpa tujuan, tetapi penderitaan yang dapat menjadi sarana untuk menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga ketika kita menderita, apa respons kita? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Seperti itu. Paulus dalam Roma 8 itu menyatakan bahwa penderitaan yang kita tanggung itu seolah-olah itu merupakan cerminan dari penderitaan Kristus yang Dia tanggung. Seperti itu. Dan ketika kita sabar menanggung penderitaan ini, ada harapan bahwa ini adalah step yang adalah langkah yang perlu dilalui menuju kemuliaannya. Kenapa? Karena Kristus yang menderita, Kristus yang mati, adalah Kristus yang bangkit, adalah Kristus yang dimuliakan setelah menjalani penderitaan. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan selamanya menderita. Sehingga di dalam waktu yang sementara ini, yang 70-80 tahun ini, mungkin memang mayoritas itu mungkin penderitaan. Saya tidak tahu bagaimana dengan perjalanan hidup saudara-saudara. Tetapi kita tidak akan selamanya menderita. Ini adalah satu bagian dari kehidupan kita yang menuntun kita kepada tahapan berikutnya, kehidupan berikutnya, yaitu dimuliakan bersama-sama dengan Yesus Kristus kelak. Jadi, kalau saya rangkumkan, bagaimana kita bisa hidup berdamai dengan penderitaan? Yang pertama adalah dengan berproses. Jadi, penderitaan yang menghasilkan kedukaan itu kita proses secara emosi. Bagaimana kita melalui setiap tahapan. Mungkin ada penolakan, mungkin ada penyangkalan, ada kemarahan, ada tawar-menawar, kemudian ada kesedihan yang mendalam. Sampai kita bisa hidup berdampingan, menanggung penderitaan itu. Tetapi bagaimana di tengah proses ini juga kita semakin mengenal Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan. Sehingga kita bisa lebih kuat untuk bisa hidup berdampingan dengan penderitaan. Kemudian yang kedua adalah dengan berbagi. Kita bisa berbagi dengan saudara seiman kita. Berbagi penderitaan. Dan kita juga bisa berbagi buah dari penderitaan. Mungkin kesaksian penyertaan Tuhan. Mungkin kita bisa menghibur akan saudara-saudara kita yang lain yang juga menderita. Tapi dalam penderitaan ini, penderitaan itu menjadi satu komoditas komunal dan diakui keberadaannya di dalam komunitas tempat kita berada. Mungkin di tengah gereja, saudara. Mungkin di tengah keluarga saudara. Mungkin ada keluarga-keluarga yang jarang membicarakan tentang kesedihan, tentang penderitaan. Mulailah membicarakan. Mulailah akui bahwa ada penderitaan di dalam keluarga. Mungkin dari anak kepada orang tua, mungkin dari orang tua kepada anak. Tentu sesuai dengan kapasitas masing-masing seperti itu ya. Yang ketiga adalah dengan berharap. Anda tidak akan selamanya menderita. Jika Anda di dalam Kristus, Kristus yang menderita adalah Kristus yang juga bangkit dan dimuliakan. Sehingga penderitaan yang kita alami sejangka waktu ini adalah penderitaan yang perlu kita lalui bersama-sama dengan Kristus sampai saatnya nanti kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, mungkin sebagian dari saudara juga
tahu bahwa saya pernah juga terkena COVID seperti itu ya pada akhir Juni atau awal Juli 2 bulan yang lalu seperti itu. Ketika saya terkena COVID, saya biasa saja seperti itu. Saya tidak ada gejala yang terlalu parah, tapi hanya gejala ringan. Tapi mama saya drop cukup parah seperti itu. Singkat cerita, mama saya itu harus sampai ke ICU dan ke rumah sakit. Kemudian saat ini mama saya itu masih di rumah ya, sekarang sudah di rumah dan dirawat di rumah dan masih menjalani perawatan seperti itu dengan penyakit post COVID. Salah satu yang cukup parah itu adalah ada kerusakan di saraf gitu. Sehingga sekarang mama saya itu diajak ngomong juga agak sulit, makan juga masih sulit seperti itu. Dan buat saya pribadi, pergumulan terberat itu adalah dengan merawat mama seperti itu. Mungkin sayanya tidak menderita secara fisik seperti itu ya. Saya saat ini cukup sehat, tetapi pergumulan yang saya alami ketika merawat mama itu juga berat seperti itu. Saya perlu betul-betul merawat dengan kasih yang ketika saya jalani pun ternyata sangat tidak mudah. Ketika saya ingin mama itu cepat-cepat sembuh dan saya tidak bisa mengerti apa yang dia bicarakan, apa yang dia inginkan, dikasih makan muntah lagi seperti itu. Tidak mudah bagi saya. Berapa kali saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan mama. Padahal kondisi fisik sudah bagus seperti itu, tetapi Tuhan seperti diam, seperti itu. Sampai saat ada satu waktu saya pun juga masuk dalam fase bargain itu ya. Ya bagaimana kalau saya saja yang sakit misalnya seperti itu. Atau ya sudah Tuhan, saya kalau Tuhan sembuhkan, saya mau lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan dan sebagainya. Saya pun menjalani fase-fase seperti itu. Dan ketika menggumulkan seperti itu, tentu belum usai. Sampai sekarang pun saya masih bergumul dan berusaha untuk mengenal Tuhan di tengah kondisi yang saya alami saat ini. Dan saya tidak tahu penderitaan apa yang saudara alami. Mungkin saudara juga sedang mengalami kedukaan saat ini. Mungkin saudara bergumul dengan pekerjaan saudara. Mungkin saudara bergumul dengan studi, atau dengan keluarga, atau dengan teman, dengan sahabat, mungkin yang sedang menderita, saya juga tidak tahu. Tapi biarlah melalui penderitaan yang kita alami, kita bisa belajar untuk hidup berdampingan, hidup berdamai dengan penderitaan, dengan berproses, dengan berbagi, dan juga dengan berharap kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau saat ini kami boleh merenungkan sedikit tentang penderitaan yang tidak terelakkan, yang pasti kami alami dalam berbagai bentuknya. Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami dan menguatkan kami dalam setiap penderitaan yang kami alami, supaya kami tidak kehilangan arah dan pegangan, supaya kami bisa terus bergumul, berproses, berbagi, dan berharap kepadamu. Kiranya Engkau menyertai kami dan menguatkan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga, Tenanglah Kini Hatiku. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku
dipegang teguh. Untuk pokok doa berikutnya, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan, karena Dia yang senantiasa menopang kita, dan Dia berjanji untuk selalu menyertai kita. Dan saat ini saya juga mengundang saudara-saudara juga untuk memohonkan kekuatan bagi sesama kita. Mungkin ada kerabat-kerabat yang saudara kenal yang sedang sakit atau sedang berada dalam kedukaan atau mengalami penderitaan lainnya. Kita juga berdoa bagi mereka sehingga kiranya Tuhan menguatkan mereka. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Untuk pokok doa yang terakhir, mari bersama-sama kita doakan untuk persiapan retret SMP SMA Karunia. Kita berdoa untuk segala persiapannya, terutama juga untuk kebutuhan para pelayan. Kita juga berdoa untuk para pembicara yang akan melayani, kiranya Tuhan juga memberi hikmat supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi para peserta. Mari kita berdoa untuk persiapan retret SMP SMA Karunia. Amin. Kita nyanyikan baitnya yang terakhir, tenanglah kini hatiku. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan. Aku takut di maut serang, sebab tanganku kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita sama-sama masuk dalam doa penutup. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa. Kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami, dan kiranya Engkau senantiasa menguatkan kami
untuk tidak jemu-jemu berdoa, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu yang senantiasa memelihara kami. Kiranya Engkau juga menguatkan kami, bukan hanya untuk berdoa, tetapi jika Engkau berkenan, menjadi jawaban doa bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Amin. Kebaktian doa selesai, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.